Jadi di sini saya akan membahas lahirnya politik ekspansionisme Jepang yang menjadi cikal bakal kekaisaran Asia. Jepang berubah dari negara terisolasi menjadi kekuatan besar setelah restorasi Meiji. Yang pertama, latar belakang restorasi Meiji. Pada tahun 1868 terjadi restorasi Meiji. Kaisar Matsuhito dibantu tokoh seperti Ito Hirobumi dan Okubo Toshimichi mengambil alih kekuasaan dari Shogun Tokugawa. Peristiwa ini dipicu Perang Boshin tahun 1868, di mana pasukan Chosu Satsuma mengalahkan Shogun Gitoba Fushimi. Penyebab utamanya adalah karena tekanan Barat, khususnya kedatangan Commodore Perry dari Amerika Serikat tahun 1853 yang memaksa Jepang membuka pelabuhan. Jepang segera melakukan modernisasi, menyusun konstitusi tahun 1889, membangun industri zaibatsu seperti Mitsubishi, jalur kereta api yang pertama tahun 1872, dan memperkuat angkatan laut dengan 28 kapal perang. Dalam 30 tahun terakhir, Jepang menjadi negara industri modern. Namun, sumber daya alam seperti minyak, besi, dan karet sangat terbatas di sana. Sementara populasinya mencapai 30 juta jiwa dengan lahan yang sempit. Yang kedua, pemicu ekonomi dan ideologi. Keterbatasan sumber daya mendorong kebijakan ekspansionisme. Pemerintah menerapkan semboyan Fukoku Kyohei atau negara kaya dan militer yang kuat. Ideologi Hakko Ichiyo menyatakan dunia harus bersatu di bawah Kaisar Jepang. Jepang mengklaim akan membebaskan Asia dari kolonialisme Barat. Padahal tujuannya untuk menguasai sumber daya tetangga seperti minyak dan karet dari Indonesia serta Cina. Doktrin ini dimulai terbentuk era Meiji dan menguat pada era Taisho. Yang ketiga, Perang Sino dan Jepang tahun 1894 sampai 1895. Jepang pertama kali menguji kekuatan militernya melalui Perang Sino-Jepang. Pada 1894, Jepang menyerang Korea dan mengalahkan pasukan Cina di Pyongyang. Di laut, armada Jepang juga menghancurkan 11 kapal perang Cina di Sungai Yalu. Dan perang berakhir dengan Traktat Shimonoseki tahun 1895, di mana Jepang memperoleh Taiwan, Kepulauan Pescadores, dan pengaruh di semenanjung Korea. Wilayah Liaodong ini sempat didapat, namun dikembalikan akibat campur tangan Rusia, Jerman, dan Prancis. Kemenangan ini membuktikan superioritas Jepang di Asia Timur. 4. Perang Rusia dan Jepang tahun 1904 sampai 1905. Rusia menyewa Port Arthur di Cina dan mengincar Manchuria serta Korea. Setelah negosiasi gagal, Jepang menyerang secara mendadak pada 8 Februari 1904. Puncak pertempurannya di Tsushima pada Mei 1905, di mana Laksamana Hachiro menghancurkan armada Baltik Rusia yang menyebabkan 8 kapal tenggelam, 5.000 tentara tewas. Traktat Portsmouth yang dimediasi Amerika Serikat memberikan Jepang Manchuria Selatan, Sakhalin Selatan, dan pengaruh penuh di Korea. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi, politik ekspansionisme Jepang ini lahir dari restorasi Meiji tahun 1868 yang berhasil memodernisasi negara dalam waktu singkat. Ditambah krisis sumber daya alamnya seperti minyak, besi, dan karet di lahan yang sempit. Kemenangan gemilang ini dalam Perang Sino-Jepang tahun 1894 sampai 1895 serta Perang Rusia dan Jepang tahun 1904-1905 membuktikan superioritas militer Jepang, namun juga menumbuhkan ambisi imperialisme yang tak terkendali. Kebijakan Hakko Ichiyo dan Fukoku Kyohei membawa Jepang menjajah Asia, termasuk pendudukan Indonesia 1942 demi minyak. Jadi pelajaran pentingnya di sini adalah kemajuan teknologi harus seimbang dengan tanggung jawab internasional agar tidak memicu konflik global seperti Perang Dunia II.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.